Cindo dari kecil muslim napa pripun Mbak Diana, sehat selalu, tabarakallah, terima kasih Mami Putra. Kalau saya itu muslim dari lahir ya, jadi ya diazani kayak gitu. Yang mualaf itu kung yang mualaf. Kalau kung itu begitu kenal Uti dulu, mengungkapkan rasa cinta si nembak Uti itu Uti mau kalau misalnya kung masuk Islam gitu. Aku gelem mbok rabi lek kon Islam koyo aku gitu katanya Uti dulu. Akhirnya kung mualaf nih, dapet pacaran, dapet deket berapa bulan gitu mualaf. Habis itu ngomong ke Uti, wes aku wes masuk Islam, ayo kawin. Ngono Uti, ya wes akhirnya jadilah aku anak satu-satunya gitu. Kalau aku sendiri muslim dari bayi ya, dari lahir. Kalau yang mualaf kung Yang besar tuh yang laki. Iya. Yang paling kecil? Yang paling kecil Arselio. Usia 6 tahun. 6 tahun. Namanya keren-keren kayak orang Spanyol lah. Padahal Ciben ya katanya. Yang Ciben yang mana sih? Rian atau Sama Aceh? aja di Sama aja Ciben. Saya campur. Campur apa? Saya kalau dari orang tua saya Hokian. Oh iya, Hokian kan sukunya. Iya, sukunya. Tapi Kalau saya lahirnya di Jakarta. lahir Jakarta. Jadi orang tua Tapi mamanya Ciben juga. Mama Ciben. Mama Ciben. Mamanya saya apa? Mama sayanya Cia. Cia Iya. makan. Iya, siap makan. Kan biasa Cia Cia, iya Capeng. Kalau Rian, orang tuanya juga Ciben. Iya. Kalau saya Papa Ciben. Papa Ciben. Mama pribumi Mama Muslim. Muslim. Nah ini nih mamanya Muslim tapi kok Kristen nih, anaknya bingung gua. Papanya Papa Buddha. Buddha. Papanya Buddha. Anaknya Kristen. Hah? Anaknya Kristen. Nah iya, papanya Buddha, istrinya Muslim, anaknya Kristen. Kita korek ya. Jadi alhamdulillah, Ko Acai dan istri Rian sudah bersahadat, sekarang sudah Muslim. Sekarang kita pengen denger ceritanya. Gimana ceritanya? Kok bisa sekeluarga tuh kompak masuk Islam gitu? Biasanya kan entah suami dulu atau istri dulu gitu ya. Ini bebarengan. Gimana ceritanya? Kalau ceritanya sih sebenarnya dari dulu saya dari kecil itu emang dari kecilnya lahir agamanya Kristen. Saya dari kecil dididik Kristen. Nah, karena saya keturunan Tionghoa apa segala macam, saya dididik dari orang tua saya juga. Ya ini maaf, kayak misalnya Islam itu, jadi orang ngelihatnya tuh kalau orang Islam itu apa radikal. Dari pandangan orang Cina. Pandangan orang Dari orang Cina, tua. apa segala macam, radikal apa segala macam. Tapi selama lu radikal lo. radikal, terus apalah banyak lah yang jelek-jelek lah tentang Muslim apa segala macam. Tapi ya selama ini saya pelajarin, ternyata Islam itu cinta damai. Oh iya, alhamdulillah. Tapi melajarin itu kapan? Saya pelajarin itu pas saat saya setahun yang lalu lah. Baru setahun ini? Baru setahun ini saya Oke. pelajarin. Saya download Quran, tapi melalui bahasa Indonesia. Saya tahu, saya pelajarin. Ternyata apa yang dulu orang tua saya bilang apa segala macam, taunya ternyata Islam itu cinta damai. Iya. Jadi asumsi saya jadi mulai berubah lah pandangannya Oke. terhadap Islam. Sorry, tadi mundur dikit. Nikah tahun berapa? Sebenarnya pemberkatannya mah 2011 akhir ya. Iya, 2011 akhir, pemberkatan gereja. Terus Jadi itunya akhirnya tahunnya Januari. sama? Tahunnya beda, Oh, beda beda. 1 bulan doang. Oh, beda 2012. Oke. Berarti siapa kalau Rian dari kecil memang Kristen? Enggak, Atau pernah pindah? pindah-pindah. Dari apa ke mana? Jadi saya dari lahir itu kan Keluarga. ngikut papa ya, Buddha. Tapi nggak pernah diajarin agamanya gitu kayak ke wihara. Pokoknya cuma setiap setahun sekali aja Imlek tok. Itu juga cuma sembahyang di apa namanya di meja abu. Ada kan meja abu tuh engkong ya. Sembahyang meja. Iya itu aja. Nggak pernah diajarin. Tapi mamanya kan Muslim. Nggak pernah diajarin Islam. Jadi dulu pernah nyumput dari papa gitu kan, namanya kan di situ saudari juga banyak yang Muslim ya.
suruh ngaji kayak gitu. Oh. Namanya anak-anak, Ya. tapi papa nggak tahu Oke. gitu kan, ngaji kayak gitu. Ya beberapa kali lah gitu. Cuma lama-lama mungkin sayanya udah gede kan. Ya udah akhirnya ngaji enggak, ke wihara enggak. Akhirnya pas umur SMP lah ya, itu karena pergaulan teman-teman banyak yang Kristen. Sekolahnya? Sekolah apa? Sekolah swasta biasa, Sekolah swasta. campuran. Oh, banyak teman Kristen. Itu temen main ya, temen di Oh, rumah oke. juga ya. Masih labil lah, masih umur-umur segitu kan lagi apa sih, sedang mencari jati diri aku ya. Jadi saya ikut-ikutan temen gitu, di bujuk-bujuk anak seumuran gitu. Kita ke gereja yuk, gini ikut sama gue, anak sono teman-temannya banyak cowok-cowoknya yang ganteng-ganteng biasa SMP itu begitu. Benar kok begitu kok ceritanya. Udah saya akhirnya ikut. Iya, ngeliat suasana gereja ya biasa, anak muda, Ya. ada musik gitu, nyaman gitu kan. Namanya saya nggak pernah ibadah ke tempat ibadah lain, ya merasakan nyaman aja gitu di situ. Bukan berarti di sini tuh gimana gitu, cuma karena nyaman tempatnya gitu, orang-orangnya awal-awal baik gitu kan. Itu orang tua tahu? Enggak, Oh, diem-diem. bilangnya dulu kalau anak muda kan bilangnya ada yang ulang tahun temen. Gitu. Oh, tiap minggu tuh ya ulang tahun. Nah, lama-lama kan tiap minggu alasannya apa lagi? Kan tau sendiri papa saya tuh bener-bener keras banget orangnya gitu. Tapi papa sama mama dulu nikahnya cara apa? Secara muslim, Cara Islam. Islam. Oke. Tapi mama setelah menikah itu dibilang dipaksa juga gimana ya? Saya kurang tahu ya. Lebih ngikutin ke papa gitu, Oke. kayak nyiapin sembahyang meja abu apa segala macam gitu. Tapi nggak pernah ke wihara, nggak pernah. Oke. Ya mungkin dia 3 tahun sebelum meninggal ya, kan sakit kan. Oh, itu mungkin udah ngerasa kali ya, jadi dia minta izin sama anak-anaknya untuk balik lagi ke agamanya yang awal. Ya, Dia bilang, mamanya ini? iya, Iya. almarhum Oh. mama, almarhum kan. Iya. Jadi dia alhamdulillah kok dia udah ada pegangan gitu. Jadi dia udah kembali ke agamanya yang semula, meninggal pun di Islam Dalam keadaan Islam. Iya. Alhamdulillah. Papa masih ada atau enggak ada? Papa masih ada. Papa masih ada sekarang? Umur Alhamdulillah berapa? sehat. Hampir 70 tahun. Hampir 70. Kalau Ko Aceh, papa mama masih ada? Masih Dua-duanya Kristen? Kristen. Dua-duanya dari Kristen. Aceh? Iya. Kalau Rian tinggal papa yang sekarang Buddha? Buddha. Oke. Nah dulu waktu papa mamanya tahu akhirnya Rian masuk gereja, umur berapa? SMP. Oh pas SMP tuh udah Nah. ketahuan? Jadi saya cepet lah pokoknya dari ibadah kebaktian kan, saya waktu itu di GPI kan, namanya Gereja Penyebaran Injil ya, Yang di mana golongannya tuh? karismatik di Kebon Jahe dulu gerejanya, Oh Kebon Jahe. Tangerang. Ya. Terus sekarang udah pecah. Terus apa namanya, cepet lah pokoknya diajak yang namanya SPK kayak gitu. Saya apa sih namanya SPK itu? SPK. Lupa aku. Dia itu SPK. tentang Saya keselamatan lah. pengikut Kristus gitulah, Ya, ibaratnya oke. kayak ujian-ujiannya gitulah. Iya. Terus? Nah, disitulah tuh dibaptis. Diem-diem tuh kok. SMP tuh udah dibaptis? SMP udah dibaptis. Ya namanya anak segede gitu kan, ya udah ikutin aja lah. Iya, Gitu. iya. Tahu lah tuh papa saya. Terus digebukin nggak? Ya pokoknya yang saya tahu dari saya lahir sampai saya besar itu, sampai saya SMP itu, saya nggak pernah cuil gini pun dipukul atau Sama diomelin. papa? Iya, Oke. papa tuh sayang banget sama saya. Oke. Pas tahu saya dibaptis, dalam seumur hidup saya itu saya ditampar Oh, seumur aduh. hidup sekali, itu gara-gara dibaptis. Oh. Terus saya bilang, saya tekad, saya bilang terserah apa-apa, pokoknya ngelawan lah semua orang tua. Yang penting saya benar gitu, saya bilang. Akhirnya berjalan lah waktu ketemu jodohnya ini. Tunggu, waktu masuk Kristen, berarti papanya, berapa saudara sih Rian? Aku 4, 4 nomor? aku yang terakhir. Oh bungsu. Waktu ketahuan papa masuk gereja, papanya marah sampai tampar. Setelah itu tetap jalan ke gereja sama papa udah didiemin aja berarti? Tetap ke gereja, tapi gitu, ntar setiap ke gereja domelin. Diomelin, oh. Ya gitulah, sampai akhirnya saya udah besar. Dia mungkin capek juga ngomelin saya terus gitu kan. nggak bisa diomongin. Nggak bisa diomongin, tetap diledekin. Ah, lu anak Yesus kayak gitu Anak gitu. Yesus. Iya. Ngapain lu ke gereja sama orang tua, kurang ajar lu katanya gitu. Gitulah biasa orang Oh, benteng bapaknya kan. ngomong gitu? Orang benteng kan kalau ngomong begitu kok. Orang benteng. Orang Ciben maksudnya. Ciben. Oh berarti
Siapa orang tuanya Rian daerah Racak juga situ? Enggak, Di mana? di Karawaci Pos. Oh, Karawaci. Iya, yang Kalau- dekat rumah sakit Sareasi itu. Oke, nah kalau Kocai, orang tuanya di mana tinggal? Saya di Gerendeng Pulo. Dekat juga. Di Gerendeng Pulo, di situ Gerendeng. juga ya, Pasar Baru. Oke, daerah situ juga nggak Dari jauh. situ ya. Terus ketemu nikah, sekarang Nikah. Dulu nikahnya berarti di pemberkatan gereja. Iya, gereja. Terus tadi cerita baru setahun belakangan ini, Aceh tadi katanya sempat download Quran, Iya. baca, Baca. terus ternyata berubah pandangannya kalau Iya. Islam ternyata cinta damai. Iya. Terus dipendam sendiri apa ngomong sama istri waktu itu? Dipendam Sendiri. sendiri. Terus selama setahun itu Ya saya Belajarin jalanin lagi? aja, pelajarin aja sendiri. Ya sampai akhirnya ketahuan tuh. Saya lagi duduk sila, Anak. waktu anak nggak dengerin saya. mendengarkan apa? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aceh begitu. Iya. Kok bisa begitu? Kenapa? Ya saya memuji lah, memuji Allah. Loh, Allah Maha Besar kan artinya. kapan itu kejadiannya? Itu pas kapan ya? lama juga, Udah berapa lama bulan juga lah, lalu ya? Oh, enggak lebih dari sebulan itu. Oh, lebih ada sebulan lah. Lebih sebulan. Iya. Di rumah itu? Di rumah. Anaknya ngeliat. Kan saya tidur sama anak. Tengah malam tidur. Tengah malam sama yang cowok. Kan kalau yang Kamu anak, tidur sama dia? soalnya kan ada anak cewek. Jadi kamarnya kamarnya dua, terbatas. lebih. Ya. Oke. Terbatas. Ya. Jadi ya udah dia denger apa segala macem. Ya mungkin nggak tahu ya, saya juga namanya lagi kusu apa segala macem. Tahu si Adriel cerita sama mama, tuh si papa kenapa sih doanya begitu? Katanya ya udah saya bilang, dia cerita tuh sama kamu gimana itu tadi ceritanya. Iya. Anak yang lihat Kocek Iya. cerita ke mamanya. Cerita. Yang Terus? pertama, mama tahu nggak katanya, kenapa? Aku kemarin bawa mama ngeliat papa tahu pakai kain sarung. Terus tengah malam aku pengen pipis, papa itu Allahu Akbar, ngapain kali? Kirain aku papa kesurupan. Katanya, masa kesurupan Allahu Akbar ya kan? Ya udah saya mah, oh ya udah biarin aja lah gitu. Masih belum enggak kalau Belum nggak? Oke. biarin aja, mungkin dia lagi ngapain nggak tahu. Saya gitu. Terus? Udah saya masih belum, nggak ada pernah dia ngomong, gua mah kayaknya ke Islam deh, kayak gitu. Tapi Kocek yang ngomong? iya, Iya. Setelah itu? Tapi itu masih ngomong ya begitu aja lah, masih kayak omongan angin lalu lah. Kayak gitu. saya bilang, Islam, lu Kristen aja yang seminggu sekali aja nggak pernah ke gereja, susahnya minta ampun, gua ngajakin lu ke gereja dari nikah sampai sekarang, begitu. Udah, saya anggap angin ini aja gitu. Oke. Lalu. Terus akhirnya? Akhirnya saya waktu itu pernah ketemu, Saudara. masih saudara dari Saudara istri saya lah. Oke. Saya ketemu Muslim. Terus saya bilang sama dia, Mi, gimana sih Mi? Namanya apa Pak saudaranya? Laki-laki. Laki-laki, Iya. saudara. Iya. Terus? Saya bilang, Mi, saya datang ke Alfa di Karawaci, kan saya udah pindah apa segala macam di situ. Saya bilang, Mi, sini dah. Serius nih, gue mau ngomong serius. Jangan dibecandain, gue bilang. Mi, kayaknya gue mau masuk Islam. Gimana caranya? Jalannya gimana? Oh, bisa. Ntar gue coba apa segala macam. Kalau jalannya mah antar ada bisa kata segala macam. Tapi gue mau tanya dulu, lu mau masuk Islam itu kenapa? Ya saya pribadi, saya merasa hati saya ke sana. Nah, hati saya damai di sana. Itu. Habis itu dia bilang, bener lu, jangan ntar lu balik lagi kayak gini apa segala macam. Ya enggak, Mi. Ini mah hati saya udah kedorong untuk supaya saya untuk jadi Islam. Saya bilang, ya udah. Akhirnya dia bilang, ya udah ntar saya coba cari yang bisa untuk coba ngomong dah sama ada tuh di situ juga marbotnya apa segala macam, ya masjid. Terus? Ya udah, akhirnya udah tuh ngomong lah dia itu apa segala macam, telepon lah ke dia. Jadi saya tahu yang sesungguhnya yang benar-benar dia niat benar-benar itu bukan dari dia, dari saudara saya itu. Iya. Lo nggak, nanti saudaranya Rian itu berarti terus ngomong sama Rian. Iya. Iya. Tahu kalau suaminya mau masuk Islam. Awalnya nggak ngasih tahu dulu dia nanya ke Awalnya saya. ngasih tahu gimana? Nyindir, Oh, nyindir. telepon kan, dia bilang, woi cici elu, pokok elu, semua udah pada
Muslim, no bisa doain mama lu. Katanya. Masa lu anaknya, maaf ya kan saya kan saudara, Iya. beda mama ya, Oke. jadi saya sendiri kan. Iya. Masa lu yang anak kandungnya bener-bener nggak bisa doain? Udah tuh dari situ saya nangis. Saya ngomong sama saudara saya, nih sebenarnya gue udah lama pengen nih, gue juga udah capek begini terus gitu. Saya bilang gitu. Kenapa lu? No, laki lu pengen jadi Islam. Emang kapan dia ngomong? Kaget dong saya. Di situ lah diamprokin, maksudnya mungkin nama dia tuh kalau kata bahasa bentengnya mah ya, diamprokin. Iya, oh itu bahasa Ciben ya? Bahasa Iya, Ciben. diamprokin lah tuh di situ tuh. Nih. Terus katanya, nih laki lu katanya si Anes nih begini nih, ceritain dah. Kok dia nggak ngomong ya? Ya dia takut sama lu. Justru gue takut nih ngomong sama laki gue kan terus sendiri, apalagi dia keluarganya backgroundnya kayak begitu. Iya. Gimana Jadi kan? yang suaminya takut ngomong sama istri, Nah. istri juga takut ngomong sama suami. Iya. Enggak elah gimana sih? Ya mungkin udah waktunya harusnya hari Iya, itu iya, kok. Oke. Ya udahlah, udah nggak usah diceritain sepanjang apapun, intinya begitu. Dia bilang insya Allah kalau memang udah jalannya Allah, ada jalannya, tenang aja ya. Terus kan kita ngomong, ya cuma nih kan kalau cowok kan, saya bilang gitu harus disunat kayak gini. Bukannya nggak ada, cuman ini kan tahu sendiri kebutuhannya lagi begini. Udah insya Allah pasti ada jalannya, dia bilang gitu. Udah tuh, sama dia juga diurusin. Katanya dia disariasi gini bisa di rumah sakit Oke. itu gini. Ya udah saya mah berserah aja gitu. Kalau kata orang Kristen kan berserah. Iya, Katanya. Iya. Cuman kan saya kan belum tahu ya. Kalau Maksud saya, Kristen, ya, dia waktu ngomong itu masih Kristen itu dia. waktu masih Kristen saya bilang, iya berserah aja. Ya Allah terserah Allah gitu. Mau gimana pun kalau memang udah waktunya pasti ada jalannya. Nah tiba-tiba saya iseng-iseng. Kan saya emang biasa ibu-ibu kan ya scroll Instagram apa. Memang sebelum-sebelumnya saya sering nonton juga podcast Kodondi juga. Sebelumnya, sebelum saudaranya Udah ngomong, lama. Udah lama sering nonton Iya. saya. Kan sering ada tuh lewat Iya. kan di beranda. Cuman saya nggak hirauin, namanya saya juga belum niatnya belum bulat. oke. Cuman nonton aja gitu kan. Terus tiba-tiba ini Kodondi ya di Instagram tuh muncul. Coba ya udah dong saya DM tuh. Tapi saya nggak ada berharap gitu bakalan lewat sini jalannya gitu, nggak ada, bener kok. Itu saya pikir ya udahlah iseng aja beneran. Saya bilang assalamualaikum kok kan DM itu 1,5 jam ya apa ya kalau nggak salah. Nggak tahu saya. Iya pokoknya nggak lama dari saya DM, Kodoni langsung bales dan balasnya kan langsung kasih nomor admin kan. Iya. Waktu itu Ibu Suci apa siapa? Iya. Suruh atur jadwal. Iya. Saya masih nggak percaya tuh. Ini bener nggak kata saya? Saya Terus sebenarnya nggak tiap hari lo buka IG lo. Tuh kan? Nggak sempat buka IG lo. Ya kadarullah ya, itu namanya Iya. kadarullah. Sudah diizinkan Allah. Berarti ketika pas saya buka IG, pas belum lama, berarti Rian baru DM. Iya, Ya alhamdulillah saya balas. Ya itu udah jalan Allah itu mah. iya. Sedangkan nih yang saya udah bikin jadwal yang mohon maaf sebelumnya ya nggak ada maksud apa-apa. Maksudnya memang jalan Allah melalui sini kali ya. Saya tunggu-tunggu, mana ya kata saya, kok belum dipanggil-panggil kata saya gitu ya. Ada ketakutan juga, takutnya ini lama-lama ntar goyang lagi apa gimana gitu kan. Ya udah. Tapi yang gue penasaran gini, waktu akhirnya saudaranya Rian ngomong, kan ternyata waktu itu kan Aceh belum ngomong sama istrinya. Iya. Rian juga belum ngomong sama suaminya. Terus akhirnya lu berdua ngomong gimana? Saya ngomong. serius. Akhirnya ngomong. Malam-malam. Saya bilang, Yan, gue mau masuk Islam. Kok manggilnya Yan sih bukan Mah gitu? Oh, Udah. Ya Yan udah itu kebiasaan Yan. dari- Gitu. Kadang juga masih, kadang. Oh, kadang Iya, mau. kalau ada maunya. Kalau iya, oh kalau ada maunya. Kalau habis makan sate kambing dia Ya. Mah gitu ya. Woi, heboh. Jadi Akhirnya gitu. ngomong. Akhirnya ngomong. Terus? Saya bilang, Yan, ini serius saya pengen masuk Islam. Saya bilang, lu pengen poligami kali lu katanya. Bercandain. Waduh, jawabnya langsung pengen poligami. Aduh, udahlah, udah saya tinggal, udah ngerokok, udah oke. males lagi, udah malas tuh jadi ngamut. Oh, Jadi ngamut. Lalu kenapa nih begitu? Bisa bercandain aja kok. Oh, bercandain. Iya. Tapi kan Terus? habis dari itu saya samperin lagi, saya bilang, ya pokoknya
apapun itu agama, sebenarnya agama apapun mengajarkan kebaikan, tergantung orangnya. Cuman kan masing-masing dapat hidayahnya masing-masing gitu kan. Ya daripada kita begini, saya bilang gitu. Terus terang udah banyak kecewa dan nggak ada kedamaian, kosong aja. Terus juga lihat anak-anak makin lama makin besar. Mau jadi apa? Di situ juga saya berpikir sebelum ngomong sama dia, saya mau stop, saya mau putus karma ibaratnya tuh dulu saya udah ngerasain yang namanya dari lahir itu nggak pernah diajarin agama sama orang tua, agama orang tua beda-beda, mau megang pegangan nggak ada, mau kemana berdoa juga nggak tahu Tuhannya siapa gitu. Saya nggak mau hal itu dirasain sama anak saya. Terus? Gitu loh. Makanya saya bilang sama suami, ya udah. Tapi saya pesan satu. Saya bilang gitu. Jangan poligami. Bukan. Oh, bukan. Kirain pesan satu. Tapi iya itu juga. Oh, iya. Nggak mau saya. Terus? Saya bilang agama itu bukan tempat main-main. Ya. Saya yang udah pernah pindah-pindah agama, saya bilang gitu. Dari Buddha ke Kristen. Kristen sekarang mau Islam. Jangan sampai kita dari Islam ke Hindu. Gitu loh. Ntar semua agama dijajalin, saya bilang gitu. Ya udah intinya singkat cerita, udahlah udah mantep gitu kan. Akhirnya ya udah kita harus kabarin keluarga dimanapun. Itu saudara saya juga bilang harus tetap minta restu sama keluarga biar bagaimanapun, biar lebih lancar. Ya udah akhirnya saya Rian ngasih tahu keluarga. enggak, saya kasih tahu saudara-saudara saya dulu, kebetulan kan mereka sudah mualaf ya. Oke. Ya responnya alhamdulillah pada senang semua. Tetap dia bilang lu harus kasih tahu. Awalnya kita nggak mau ngasih tahu keluarga suami tadinya. Takut, banyak ketakutan. Udah pasti bakal diusir lah atau gimana lah. Kan kebetulan kan rumah kan kita tinggal di rumah orang tua, Orang tua. papanya. Iya. Udah kebayang dah, udah goyang lagi tuh. Aduh, entar kalau diusir mau tinggal di mana dia baru kerja, saya bilang gitu kan. Gimana? Saya diomong begini sama koko saya. Berarti lu belum siap. Tapi itu setelah DM saya? Belum. Oh, sebelum DM? Sebelum. Berarti lu belum siap. Kata dia gitu. Kalau memang lu siap, mau apapun yang terjadi, lu jalanin. Koko saya tuh. Dia bilang, ya kok udah mantep. Itu mah si Rian aja yang ketakutan katanya. Oke. Dia mah udah mantep. Akhirnya ya udah ngomong, dia ngomong sendiri. Saya ngadepin orang tua saya sendiri. Ngomong sendiri. Akhirnya datang ke orang tua ngomong? Iya. Ngomong Islam gitu? sendiri, saya sendiri. Terus? Sendiri ngomong. Papa bilang, mamanya gimana reaksinya? nah kalau papa sama mama itu udah pisah. Oh, udah bisa? Bisa, Terus? bisa saya udah gede lah, udah punya anak malah pisah. Bisa. Iya. Ya udah Jadi akhirnya datengin satu-satu ke papanya dulu, ke mamanya kalau dulu. mama kan Telepon. jauh Mama di mana? di Cipanas. Cipanas mana? Di Puncak. Oh, Puncak. Puncak. Apa Jadi di- saya by telepon aja. Oke. Kalau pas itu saya datang ke rumah papa. Papa baru pulang, biarin dulu dia mandi dulu apa segala macam, biar dia tenang dulu apa segala macam. Ya udah duduk apa segala macam. Pak, Anas mau ngomong. Anas mau ngomong, Pak. Saya bilang, Anas mah nggak minta duit papa nih. Kesini bukan buat minta duit papa. Saya Biasanya bilang. kan minta duit. Oh, biasa datang ke Iya. mamanya Takut duit. ya. Iya terus dulu. segalanya. Iya dulu terus terang bener. Terus? Ya udah, saya pak nggak minta duit, nggak minta apa-apa pak. Saya cuma minta restunya aja. Saya pengen masuk Islam pak. Dia bilang, kaget. Lu bergaul sama siapa? Oh, waduh. Kata dia. Terus? Lu jangan laguan, jangan suka aneh-aneh. Kata dia. Jangan suka aneh-aneh. Udah. Lu berteman sama siapa? Papa tahu teman saya. Si kucing orang agamanya Buddha, Cina. Terus si kuping Cina juga. Sama temenan saya kan Cina semua. Orang Benteng Makassar. Orang Benteng Makassar semua, Ciben semua. Ciben semua. Iya. Terus? Saya bilang, lu tau dari mana lu bisa begitu lu? Ya pak, sekarang mah pilihan hati nggak ada yang tahu pak. Saya bilang, namanya saya pilihan hati saya juga nggak tahu apa kayak gimana. Ini gerakan hati saya bilang. Saya mau masuk Islam, saya mau melakukan yang lebih benar lagi Lebih baik. dan lebih baik lagi. Saya pengen buktiin kalau Islam itu cinta damai. Udah pak, itu gitu aja. Oh. Gitu aja. Terus papanya? Akhirnya dia bilang, terus ntar lu kalau Imlek gimana?
lu nggak mau kumpul-kumpul sama gua lagi. Iya, dia pikirnya masih kolot banget. Oke. Terus Gitu. Takutnya sangkanya ntar kalau udah Iya, iya, Islam nih, ntar gimana gitu. Ya wah, udah. ini nggak Imlek gitu. Nah, yang nggak Imlek apa segala macam. Terus? Pak, saya lahir dari turunan Cina. Pak. Cina. Saya bilang, Hmm. masa iya saya harus Buang. buang keturunan saya? Hmm. Saya bilang, tapi saya ikut kumpul, saya ikut. Kumpul Pak. keluarga doang Bilang, kok. tapi saya maaf, saya nggak makan babi Pak, karena saya diajarkan di Islam itu tidak boleh makan babi. Udah seperti itu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa katanya kalau misalnya kayak gitu. Alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah udah segala macam udah Diizinin. diizinin. Besoknya ke rumah bapak dia Terus datang, ini dia nih. datang nih, Jangan sampai di kamar 2 kali lo, Yan. datang nih, udah apa segala macam, duduk apa segala macam. Iyo dah, apa tuh anak saya tuh anak si yang Iyo kecil. yang kecil yang paling kecil, Kesayangan cucu dia lah. kesayangan dia lah. Iya. Lagi seneng-seneng. tuh. Seneng-senengnya apa segala macam. Ah. Pak, Anas mau masuk Islam. Wah, lu lalu gua Enggak. sama begitu. Mukanya dari yang lagi Lagi senyum. kedatangan cucu langsung. Aduh, kata dia itu. Udah, kalau udah aduh udah tuh. Kalau papa saya, aduh kata dia. Makanya gue bilang juga bergaulnya yang bener, kata dia. Iya. Tuh, kalau orang benteng kan ngomongnya begitu tuh. Iya. Gue bilang juga bergaul sama si ini si itu. Udah diam aja. Kalau saya tipsnya udah tahu kalau ngadepin orang tua saya yang itu, diem aja udah sampai dia puas. Oh. Si diem, dia udah capek ngomong. Ya Pak, tetap Ian harus minta restu Papa. Ian tuh sayang banget loh sama Papa, kan tinggal Papa doang. Udah tahu tinggal gua, lu mau bikin gua mati? Hah, ngasih berita begini ke gua? Waduh. Iya Pak, sebelumnya Ian minta maaf ya, biasanya cewek makan melo nangis Iya. ya. Ian minta maaf ya Pak, Ian masih belum bisa nyenengin Papa dari dulu gitu kan. Ian selalu bikin susah Papa. Tapi kan ini Ian mau belajar lebih baik lagi. Dulu juga lu begitu ngomongnya sama gua, anak gampang kan lu sama gua. Lalu kamu jadi anak Yesus lagi lo gitu? Enggak, Oh, dia enggak. bilang gitu. Kirain Anak jadi gampar. anak Yesus Kata dia, lagi. sekarang lu mau katanya mau gampar lagi. Lu udah tua. Kalau kata orang Cina benteng gini, lu udah tua bangka katanya gitu. Masa mesti gua gampar lagi? Enggak, Pak. Papa lihat ya, Pak. Si Mama kan sekarang udah muslim. Papa lihat ya Cici 2 tuh kokoh. Kalau tahlilan doain si Mama semua. Ian merasa bersalah, Pak. Ian ke gereja nggak pernah kosong. Mau doain juga taunya enggak doanya, Pak. Begitu. Terus kata Papa? langsung diem. Kan Papa sayang banget sama almarhum Mama ya, gimana pun itu ceritanya. Langsung diem dia. Keluar pura-pura cari cucu, padahal nangis. Oh. Kan kelihatan. Balik lagi, udah nggak usah bahas topik itu dulu. Saya udah tahu kalau Papa saya udah ngomong itu, udah cukup. Akhirnya dia ngomong, jangan lupa ke makam Mama lu. Saya jadi mau nangis. Dia bilang, Dia langsung ingat ya dia. iya dia bilang, jangan lupa lu ke makam Mama lu. Minta izin, minta ridhonya. Nggak usah pikirin gua. Katanya gitu. Yang penting Mama lu. Katanya gitu. Udah, saya lega bener-bener kok di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua restu udah ngizinin gitu. Alhamdulillah. Terus anak-anak, Lu nggak diomelin, Cai, sama bapaknya dia, Cai? wah, abis. Saya diem udah gak berani. Dia lebih Gak parah berani. ngomonginnya. Udah Dia udah diem. ngerti ngomong dia. Iya. Soalnya saya mantu yang paling diem itu, Oh, yang mantu penurut paling aja udah. Nggak pernah mau. Nggak pernah ngelawan saya. Ya. Terus itu berapa hari sebelum ngubungin gua di sini? Pokoknya semua itu terjadi sebelum ngubungin Kodoni. Iya, berapa lama jaraknya? Seminggu Berapa ada hari ya? aja atau seminggu? Seminggu lah ya. Seminggu, iya. Ya, ya. Karena saya nunggu yang awalnya itu ngomong sama Yang- saudara saya itu. Iya. Iya. Ya udah Ya, gitu. alhamdulillah dimudahkan berarti ya. Iya. Alhamdulillah. Nggak disangka banget kok gitu di luar ekspektasi kita Iya, gitu ya. Yang iya. kita tadinya pikir takut Kita begini, takut diusir begitu. apa segala macam. Niat sih Jadi intinya. bokap lu nggak bilang, lu harus keluar dari rumah enggak kan? Enggak. Alhamdulillah. Nggak ada. Enggak. Semua tuh yang ketakutan gitu tuh nggak ada. Nggak ada ya? Malah kalau saya bilang itu saya yang kuat sih kalau di situ. Udah ntar gue ngadepin, udah tenang. Saya yang malah yang Ya kalau Allah Mas. berkehendak apa segala macam pasti jadi. Udah. Oke. Iya. Alhamdulillah. Terus satu lagi kok. Ya.
Jadi saya juga lihat perubahan dari suami saya juga. Setelah sadar. Sebelum sadar, Oh, sebelum sadar. pokoknya semenjak dia niat aja. Oh, sebelum bersadar udah berubah. Udah ada perubahan, Udah mau cuci walaupun piring? belum. Enggak, cuci Oh. piring mah tetap laki-laki mah gengsinya gede. Kira tadi kamu Gengsinya cuci gede piring. laki-laki mah tetap. Alhamdulillah. Dia berubah lah, kayak kan tadinya cuek banget sama anak gitu ya. Kalau udah di rumah udah aja gitu. Ini mulai perhatian. Alhamdulillah. Terus sama satu lagi yang waktu dia mau ngadep sama keluarganya, dia ada ngomong begini ke saya. Aku pulang kerja langsung ya, katanya gitu. Papa ngomong, maaf ya nggak ngajak kamu. Udah stop, katanya gitu. Apa maksudnya? Maaf ya, aku nggak ngajak kamu Kemana? ngadep ke orang tua. Oh, Ya, saya pribadi aja. Udah stop, katanya sampai di sini aja, katanya gitu. Mungkin dari dulunya kamu udah capek juga. Aku nggak mau ngelihat kamu tuh nggak denger, takutnya ntar malah kecewa sangkanya gara-gara kamu, karena kan background keluarga kamu kayak begitu kan, muslim gitu, takutnya kamu disalahin. Itu juga salah satu hal yang bikin saya gimana ya, oh ternyata suami gua nih udah beda. Kalau dulu kan saya maaf ya, jangan tersinggung. Iya. Ya, dibongkar deh sekarang deh. Iya, ini kan Bongkar deh, Cai. ini kan apa ya, ini yang Gak saya rasain apa-apa. gitu kok. Iya. Gitu ya, dulu kan ke saya tuh kayaknya Salah. galak sih enggak ya, cuma cuek gitu, kayaknya cuek. nggak mau peduli gitu, mau saya Iya. diapain sama keluarganya kayak atau orang lain kayak Iya, iya. udah amat gitu, bukan gua ini Iya. gitu. Nah ini pas dia ngomong begitu saya ngerasa wah dia ternyata udah Widih. mikirin saya gitu. Iya. Dia nggak mau saya kecewa sakit hati Iya. gitu, takutnya ntar lu gara-gara Sirian, Iya. lu gara-gara Sirian gitu gitu. Ya udah makin mantep lagi saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah laki gua nggak mikir poligami gitu ya. Soalnya takutnya kan namanya kita lihat kan dari backgroundnya Syrian kan, jadi mereka ini udah pada mualaf apa segala macam. Cindo dari kecil muslim napa pripun Mbak Diana, sehat selalu, tabarakallah, terima kasih Mami Putra. Kalau saya itu muslim dari lahir ya, jadi ya diazani kayak gitu. Yang mualaf itu kung yang mualaf. Kalau kung itu begitu kenal Uti dulu, mengungkapkan rasa cinta si Mbak Uti, itu Uti mau kalau misalnya kung masuk Islam gitu. Aku gelem mbok rabi lek kon Islam koyo aku gitu, katanya Uti dulu. Akhirnya kung mualaf nih, dapet pacaran, dapet deket berapa bulan gitu mualaf. Habis itu ngomong ke Uti, wes aku wes masuk Islam, ayo kawin. Ono Uti, ya wes akhirnya jadilah aku anak satu-satunya gitu. Kalau aku sendiri muslim dari bayi ya, dari lahir. Kalau yang mualaf kung